Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim barik ala nabiyil karim wa rasulil azim wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan belanjakanlah hartamu sebelum datang kematian menjemput salah seorang kamu. Mereka berkata, wahai Tuhanku, tanggupkanlah kematian itu meskipun sesaat, meskipun sebentar, meskipun dalam waktu yang dekat, dan aku akan bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quranul Karim, surah Al-Munafiqun ayatnya ke-10. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita ucapkan kalimat puji beserta syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Karena kan kita ingin mencoba menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita miliki, yang sudah kita terima, yang sudah kita manfaatkan, la tuhsuha. Tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, bersyukur bukanlah anjuran, bersyukur bukanlah himbauan, tapi bersyukur adalah sebuah kewajiban bagi kita. Selawat seiring dengan salam, mari sama kita sampaikan pula kepada Allah yang mulia, yakni arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita berbanyak selawat, karena fadilah dan keutamaan selawat itu dibanding dengan ibadah lainnya sungguh luar biasa. Di antaranya kata Rasulullah, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan memberikan 10 bentuk keselamatan, 10 bentuk rahmat. Siapa yang berselawat kepada Nabi 10 kali, Allah janjikan 100
rahmat dan keselamatan. Siapa yang berselawat kepada Nabi 100 kali, Allah janjikan kata Rasulullah 1000 keselamatan, 1000 rahmat. Dan siapa yang berselawat kepada Nabi 1000 kali dalam sehari semalam, yang pertama, haramallahu jazana ala nira, Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Yang kedua, yadkhuluna fil jannah hakaza, dia akan masuk dalam surga nanti bergandengan dengan Rasulullah. Oleh sebab itu mari kita banyak berselawat. Inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktsarahum la yasal. Sesungguhnya di antara umatku yang akan aku berikan syafaat atau perlindungan nanti dari kiamat adalah mereka yang paling sering berselawat kepadaku. Ada namanya selawat Jibril, selawat yang pertama kali ada sebagai mahar dan dipergunakan oleh Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Berbanyak membaca salawat itu akan mendatangkan rezeki dan membebaskan kita dari hutang-hutang. Ada lagi salawat Ibrahim, sangat penting. Kalau tidak kita baca itu tidak sah salat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada lagi salawat Tibil Qulub yang sekarang ya ormas Islam menghimbau kepada seluruh jemaah masjid musala untuk memperbanyak salawat Tibil Qulub, salawat syifa, salawat pengobatan. Nah, kita terhindar dari virus corona yang semakin mewabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibil Qulub wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mana kita yang sakit, pegang baca selawat Tibil Qulub. Ambil air 1 gelas, baca 11 kali selawat Tibil Qulub. Selesai sholat fardu dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan keyakinan, insyaallah menjadi orang. Namanya selawat Tibil Qulub. Mari kita perbanyak membaca selawat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para hamba Allah sidang jamaah Tuhan yang berbahagia. Firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 yang sudah kita bacakan pada mukadimah khutbah kita tadi adalah merupakan dasar daripada khutbah kita kali ini. Berdasarkan firman Allah ini, kita beri judul khutbah yang ringkas dan pendek ini. Kita ambilkan dari buku yang dikarang oleh Al-Mukarram Ustaz Yusuf Mansur, Bersedekahlah dan Tunggu Keajaiban Setelah Itu. Sebuah buku kecil yang ditulis oleh Al-Mukarram Ustaz Yusuf Mansur, Bersedekahlah dan Tunggu Keajaiban Setelah Itu. Di dalam ayat ini Allah sampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah dan berinfak dan bersedekahlah dari harta yang telah kami berikan kepada engkau sebelum datang kematian. Mengapa? Karena nanti ketika berada kita dalam keadaan sakaratul maut, itu nanti kita akan bermohon kepada Allah. Kita akan berdoa kepada Allah. Satu permintaan kita, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, tolong tangguhkan kematianku meskipun sebentar. Untuk apa? Fa'asadaqah, aku akan bersedekah. Jadi ketika dalam keadaan sakaratul maut kita berdoa, bermohon kepada Allah, tolong tangguhkan kematian walaupun sebentar saja. Fa'asadaqah, aku akan bersedekah. Kenapa permintaan kita bukan untuk fasallah, aku akan salat, atau fasyama, aku akan berpuasa, ataupun wal hajjah, aku akan berhaji.
Kenapa tidak itu permintaan kita? Tapi permintaan kita, tangguhkan kematian, fa'asaddaq. Aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa? Karena sungguh luar biasa fadilah dan keutamaan sedekah dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena keterbatasan waktu, kita lihat 3 macam saja. Yang pertama, Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah, infak, wakaf, zakat, apapun bentuknya kita belanjakan di jalan Allah, itu Allah janjikan balasannya sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamathali habatin ambatan sab'a sanabil. Taubahnya ibarat mereka itu, kata Allah, menanam 1 butir benih, kemudian tumbuh 7 tangkai. Cie awak tanam, tumbuh batangnya 7. Fi kulli sunbulatin mi'atun habbah. Dan masing-masing tangkai buahnya 100. Artinya apa? Kalau kita bersedekah 1000, Allah janjikan balasannya 1000 dikali 7 kali 100, 700.000 atau 700 kali lipat. Betapa bagusnya Allah memberikan sedekah kepada kita, pahala sedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan, balasannya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau kita ingin kaya, gampang, rajin bersedekah. Apalagi kalau bersedekah subuh, ini luar biasa ya. Karena sebelum fajar terbit, itu malaikat sudah pergantian shift. Malaikat untuk yang bertugas hari itu, dia berdoa. Ada 2 orang malaikat. Doa malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagi orang-orang yang akan bersedekah pada hari ini, ya Allah, ganti sedekahnya itu dengan yang lebih baik, dengan yang berlipat-lipat. Jadi kalau bersedekah subuh, itu sebelum bersedekah malaikat sudah berdoa. Nah, malaikat yang satu juga berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak mau bersedekah, yang pelit, yang kikir, kurangi ya Allah, musnahkan ya Allah. Barangkali dari segi jumlah tidak berkurang rezeki, tapi mungkin keberkahannya, kemanfaatannya. Jadi oleh sebab itu, jangan pulang kita bersedekah. Ada penghuni mati minta sedekah ke toko, ke kedai, ke rumah, ngurus musalah, anak-anak kita melaksanakan kegiatan MTQ dan sebagainya, kasih saja, berlipat ganda nanti balasannya. Yang pertama. Yang kedua, sedekah itu bisa menjadi obat. Kata Rasulullah, damir dakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau ada kita yang sudah sekian lama sakit, sudah berobat ke sana kemari, tidak lagi dokter umum, sudah ke spesialis, sudah berlangganan, sudah habis waktu. Sebenarnya sebelum kita ke dokter, ada 2 yang harus kita lakukan dulu sebagai orang beriman. Yang pertama, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah janjikan seperti itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu obat segala penyakit. Apapun sakitnya, Al-Qur'an obatnya. Ini dengan penuh keyakinan. Setelah kita membaca Al-Quran ternyata tidak sehat, periksa diri. Mungkin masih ada syirik, mungkin masih ada sifat munafik, mungkin masih ada iri, mungkin masih ada dengki. Karena kalau kita bersih sebersih-bersihnya, itu akan sangat bermanfaat. Obat yang kedua,
dabir dakum bi sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah, kata Rasulullah. Apa hubungannya antara sedekah dengan penyakit? Kenapa sedekah bisa menyembuhkan sakit kita? Itulah salah satu keajaiban pada sedekah itu. Itu salah satu keajaiban. Malahan bisa memperpanjang umur seseorang. Banyak sekali riwayat-riwayat menjelaskan, ya, ketika seseorang bertemu dengan Rasulullah dari suku Badui, apa katanya kepada Rasulullah? Assalamualaikum ya Muhammad. Yang akan celaka engkau wahai Muhammad. Kata Rasul, wa'alaika, engkau yang akan celaka. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau katakan dia akan celaka? Kita lihat saja besok dia tidak ada lagi. Karena Rasulullah yang berkata, sahabat percaya. Tapi apa yang terjadi? Rupanya besok pemuda dari Badui itu berjalan santai. Dilihat oleh para sahabat, sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, prediksi itu tidak tepat, meleset. Kenapa? Itu yang pemuda dari Badui itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Rasulullah juga heran. Dilihat, rupanya memang. Tanya oleh Rasulullah, hei Badui itu dari mana? Aku dari ladang, dari kebun. Apa yang kau bawa? Tidak ada, cuma kayu bakar. Apa di dalam? Iya tidak ada, cuma kayu bakar. Saya ingin tahu, kata Rasulullah. Coba turunkan. Diturunkan oleh pemuda ini. Tiba di pertengahan karena berat, lepas, putus tali pengikatnya. Apa yang terjadi? Rupanya di dalam kayu itu ada satu ekor ular melilit sebuah kayu, kemudian mematoknya sehingga seperti seperti kayu bakar hitam. Apa kata Rasulullah? Hei pemuda, apa yang telah kau perbuat hari ini? Tidak ada. Ini ular diutus untuk menggigit engkau, untuk mematok leher engkau. Ini ular yang sangat berbisa. Tapi pasti ada yang sudah kau lakukan hari ini sehingga kau terbebas dari gigitan ular sangat berbisa. Tidak ada yang Muhammad. Pikirlah apa? Baru dia ingat. Mungkin ini yang Muhammad. Ketika tadi aku pergi ke kebun membawa 3 potong roti. Di persimpangan jalan ada seorang orang tua minta belas kasihan. Saya kasihkan 1 potong roti itu. Nah, itu dia. Karena engkau mengasihkan 1 potong roti itulah engkau terhindar dari gigitan ular yang sangat berbisa. Dia tidak Islam, bersedekah hanya 1 potong roti. Apalagi kita orang Islam yang beriman bersedekah 100.000, 1 juta, 2 juta. Kita lihat saja nanti bagaimana Allah berikan rahmat kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita nanti ketika sakaratul maut minta tangguh kematian, yang minta yang ternyata adalah fa'asallah, aku akan bersedekah. Karena pahala sedekah itu tidak sama dengan pahala yang lain. Pahalanya mengalir terus. Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salatan. Apabila sudah mati seorang anak manusia, putus pahala ibadahnya kecuali 3 yang selalu mengalir. Yang pertamanya adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang berkekalan. Kalau sekarang di dekat kita ada pembangunan musala, masjid, bantu. Semen agak 10 sak, besi agak 10 batang, atap agak 1 kodi, pasir agak 1 truk. Ketika musala atau masjid itu dimanfaatkan oleh anak cucu kemanapun kita, pahala akan selalu mengalir. Sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun di dalam kubur, tapi masih dimanfaatkan oleh anak cucu kemanapun kita, pahalanya akan selalu mengalir. Sedekah jariyah namanya. Makanya siapapun kita yang hadir dalam masjid ini, kalau kita pengurus masjid, pengurus musala, kurang tepat misalnya kalau ya, kas masjid itu sampai 50 juta, 60 juta, 30 juta. Kenapa? Karena sebelum kita belanjakan, sebelum kita realisasikan, itu pahalanya masih menggantung. Jika perlu kas masjid itu 0, jika perlu terhutang. Kenapa? Karena mungkin ada seorang anak, dia berniat untuk orang tuanya sedekah 1 juta. Orang tuanya sudah meninggal, dengan harapan nanti akan menjadi pahala jariyah, menjadi raudhatun min riyadatil jannah, hembusan angin yang sangat segar di teman-teman surga untuk orang tuanya. Rupanya oleh pengurus masjid disimpan di bank.
5 bulan, 1 tahun. Akhirnya yang keinginan anaknya belum tercapai untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Begitu juga untuk anak yatim. Selama ini sekali setahun. Nah, sekali setahun. Anak yatim itu hidupnya bukan sekali setahun, setiap hari. Apalagi belanja mau ke sekolah dan sebagainya. Nah, supaya cepat dapat pahala orang yang mengasih santunan itu, kasih setiap minggu, sekali 15 hari, sekali sebulan, jangan sekali setahunan. Jadi banyak yang harus kita ubah agar pahala sedekah itu sampai kepada orang-orang yang bersedekah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang teman-teman yang berbahagia, mumpung masih ada kesempatan. Oleh sebab itu marilah sebelum mau menjemput kita masih ada kesempatan, mari kita perbanyak sedekah, karena sungguh luar biasa manfaat dan fadilah kepada sedekah itu. Semoga khutbah yang ringkas dan pendek ini menjadi bekal dan renungan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qawli hadza wa tilawatu innahu huwa tawwabur rahim.